Halo semuanya, perkenalkan saya Medina Aulia. Pada tugas responsi AI kali ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi supervised learning untuk klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Nah, dataset yang saya gunakan ini adalah breast cancer dataset yang berasal dari library sklearn. Dataset ini berisi 569 data, sehingga sudah memenuhi syarat minimal dataset, yaitu lebih dari 500 baris di sini. Oke, kemudian dataset ini memiliki beberapa fitur numerik seperti main radius, main tekstur, main area, dan fitur lainnya yang berkaitan dengan karakteristik sel kanker. Target pada dataset ini adalah 0, kanker ganas, dan 1, melambangkan kanker jinak. Nah, tujuannya untuk memprediksi apakah suatu tumor termasuk kanker ganas atau jinak berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Nah, ini pertama ada import library dan load dataset dulu. Ada import library yang saya import, kemudian di sini meload datasetnya, yaitu breast cancer tadi. Nah, kemudian di sini ada main radius, main tekstur, main parameter, main area, main smoothness, dan lain-lain. Kemudian di sini ada 5 baris dan 31 kolom. Kita cek struktur datanya. Di struktur datanya itu kita masukin misalnya jumlah baris dan kolom. Nanti kalau kita udah cek struktur datanya, nanti akan muncul baris dan kolomnya like this, kayak gini. Terus itu kalau udah, kita cek missing value dan duplikat. Kita lihat apakah ada nilai yang hilang atau ada file yang duplikat. Nah, di sini jumlah data duplikatnya 0. Kalau misalnya ada data duplikat, kita benerin dulu sebelum masuk ke EDA. Kalau udah, kita ke EDA, kita deskripsiin. Nah, ini kan udah ya. Terus kita lihat di sini ada distribusi targetnya pakai diagram. Kemudian di sini juga ada, di sini lebih jelas karena ada hasil semuanya, main radius, main tekstur, dan main area. Kemudian di sini ada fullnya pakai heatmap korelasi kayak gini. Nah, ini semuanya ini melambangkan hasilnya kayak gini. Kalau misalnya di sini itu berarti main radius, target. Berarti ini hasilnya yang di sini, di kotak-kotak ini kayak gitu. Kemudian kita masuk ke pre-processing. Pada tahap pre-processing, saya melakukan beberapa langkah, yaitu mengecek informasi dataset menggunakan info, mengecek missing value, dan kemudian tadi kan saya masuk IDE tadi. Nah, balik ke IDE dulu. Jadi intinya di IDE ini kita bisa memahami pola data sebelum masuk ke model. Nah, ini dia pemodelannya. Model yang digunakan tuh random forest. Alasan pemilihan model ini karena random forest itu mampu menangani data dengan baik, mengurangi overfitting, memiliki akurasi yang cukup tinggi. Model dilatih menggunakan data training, kemudian digunakan untuk memprediksi data. Nah, evaluasi model, nah ini kan udah tuh ya, ini pemodelannya udah. Kayak kita jalankan semua dulu. Oh, udah kan, udah bener semua. Save X, save Y, jumlah data trainingnya, jumlah data testingnya. Kemudian kita evaluasi model. Untuk mengevaluasi model, saya menggunakan akurasi, classification, dan confusion. Hasil menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasikan data kanker. Nih hasilnya, confusion. Ini hasil dari classification, dan ini hasil dari akurasi. Ini 0, ya kan? Baik dong.
confusion. Nah, selanjutnya ada fitur importance. Saya melakukan analisis fitur importance untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi. Nah, ini code-nya importance fitur X column. Ternyata setelah didapatkan kehasilan, kesimpulan dari tugas ini adalah model random forest berhasil digunakan untuk melakukan klasifikasi kanker payudara dengan performa yang baik. Model dievaluasi menggunakan akurasi, classification report, dan confusion matrix. Fitur dengan nilai importance tertinggi menunjukkan pengaruh besar terhadap hasil klasifikasi. Kesimpulannya ini, model random forest berhasil digunakan untuk klasifikasi kanker payudara. Model dievaluasi menggunakan akurasi. Ini hasilnya nih. Udah, jadi gitu guys. Nah, jadi model ini dapat membantu dalam proses prediksi berdasarkan data yang tersedia. Tuh, yang paling tinggi yang mana nih? Nah, nih worst areanya 15 fitur importance ada di 14. Jadi kita bisa simpulkan lagi. Tadi kan di atas saya buat kalau misalnya targetnya itu 0 kanker ganas dan 1 kanker jinak. Nah, hasilnya udah tertera semua di sini. Jadi sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.